Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sistem peminjaman buku online. Sebelumnya ini anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri Raihan Fadilah, lalu yang kedua Rifki Alfariski, dan yang ketiga Falah Pranowo. Alasan kami memilih sistem ini karena mudah dianalisis serta cukup relevan dengan perpustakaan di era modern saat ini. Dengan sistem ini, peminjaman buku bisa menjadi lebih terorganisir serta memudahkan dari sisi anggota, karena banyaknya fitur-fitur yang bisa diakses oleh para pengguna. Selanjutnya kita masuk ke external view. External view sederhananya merupakan bagian dari database yang bisa memberi dampak atau pengaruh yang signifikan untuk user. Contoh external view dari sistem peminjaman buku online kita adalah yang pertama ada anggota bisa melihat data diri, buku yang dipinjam, dan status pengembalian. Nah, di sini anggota bisa melihat data di dalam database, yaitu data diri, buku yang dipinjam, dan status pengembalian. Dan dengan mengakses data ini, anggota yang merupakan user bisa mendapat informasi yang berguna bagi user itu sendiri. Contohnya di sini, data buku yang dipinjam berisi informasi terkait apakah buku tersebut sedang dipinjam atau tidak sedang dipinjam. Dan dengan mengetahui informasi tersebut, user menjadi terbantu dalam mengetahui apakah buku yang ingin dia pinjam itu masih tersedia atau tidak. Hal yang sama juga berlaku untuk yang lain, seperti petugas bisa melihat semua data buku, data anggota, transaksi peminjaman dan pengembalian, serta pustakawan bisa melihat laporan jumlah peminjaman, buku favorit, dan anggota aktif. Semua data-data ini sangat membantu user dalam konteks sistem ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke conceptual view, merupakan keseluruhan data yang ada di dalam suatu database. Terdiri dari dua komponen utama, yaitu entitas. Entitas itu bagaikan objek data di dalam sistem. Entitas memiliki atribut, yaitu karakteristik dari entitas tersebut. Lalu yang kedua ada relasi, yaitu hubungan antar entitas itu sendiri. Nah, di sini terdapat entitas dan atribut terkait sistem peminjaman buku online kita. Karena di sini terdapat banyak atribut dan entitas, maka saya akan menjelaskan secara rangkum saja. Jadi, dari keseluruhan ini terdapat dua jenis entitas berbeda, yaitu entitas kuat dan entitas lemah. Nah, entitas lemah di sini itu hanya satu, yaitu detail buku. Kenapa detail buku disebut entitas lemah? Dikarenakan detail buku itu tidak bisa muncul sendiri tanpa adanya entitas lain, yaitu entitas buku. Jadi, entitas ini bergantung pada entitas lainnya. Sedangkan entitas kuat yaitu entitas yang bisa berdiri sendiri. Entitas kuat di sini adalah keseluruhan entitas selain detail buku. Untuk lebih jelasnya terkait hubungan antar entitas kuat dan lemah dari buku dan detail buku, bisa kita lihat lagi nanti saat penjelasan ERD kami. Lalu untuk atribut dari sistem peminjaman buku online ini terdiri dari dua jenis atribut saja, yaitu atribut key dan atribut simple. Atribut key di sini terdiri dari dua, yaitu foreign key dan primary key. Primary key adalah key yang membedakan entitas dengan entitas lainnya. Sedangkan foreign key sederhananya adalah key dari entitas lain yang dititipkan ke entitas lainnya untuk membuat hubungan kardinalitas antar dua entitas tersebut. Untuk atribut simpel yaitu atribut yang isinya adalah deskripsi singkat saja. Selanjutnya perancangan transaksi, sederhananya adalah alur kerja data serta aktivitas yang mengubah data di dalam sistem. Contohnya peminjaman buku yang dilakukan oleh anggota dan dicatat oleh petugas. Di sini, data buku statusnya berubah dari yang awalnya tidak sedang dipinjam menjadi dipinjam, sehingga ada perubahan data di dalam database. Itulah kenapa ini disebut transaksi. Hal yang sama juga berlaku untuk yang lain seperti pengembalian buku, dicatat oleh petugas dengan kemungkinan adanya denda jika terlambat, lalu transaksi pencatatan buku baru, pengelolaan detail buku, serta pembuatan laporan peminjaman juga termasuk transaksi. Inilah gambar dari hasil ERD kami, dan ini adalah relasi dan kardinalitasnya. Untuk anggota kepeminjaman, itu relasinya one to many, karena satu anggota bisa melakukan berkali-kali peminjaman. Untuk peminjaman ke pengembalian, itu one to one, karena satu riwayat peminjaman hanya boleh ada satu riwayat pengembalian. Karena tidak mungkin peminjaman bisa mempunyai dua pengembalian dan sebaliknya. Yang ketiga, buku kepeminjaman itu relasinya many to many. Namun many to many ini tidak langsung, jadi lewat entitas detail pinjam dan detail buku. Bisa dilihat di sini, buku mempunyai relasi one to many ke detail buku, dan peminjaman punya relasi one to many ke detail pinjam. Dan detail buku ke detail pinjam punya relasi one to many juga. Dan keempat, relasi dari empat entitas ini menghasilkan many to many dari buku ke peminjaman. Kenapa many to many? Karena satu buku bisa dipinjam berkali-kali, sementara satu peminjaman bisa langsung ke banyak buku. Selanjutnya petugas kepeminjaman yaitu one to many, karena satu petugas bisa mencatat banyak peminjaman.
Sama juga dengan petugas kepengembalian one to many, satu petugas bisa mencatat banyak pengembalian. Terakhir, buku ke detail buku. One to many. Detail buku di sini itu mengacu ke fisik dari buku, sementara buku di sini mengacu ke isi dari bukunya. Sehingga satu buku itu bisa punya banyak fisik atau kopian atau eksemplar lah istilahnya. Sekian hasil kerja dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.